Halo teman kumparan, selamat malam semuanya, selamat malam Jumat. Gimana nih kabar dari kawan-kawan kumparan? Semoga yang sedang join space kumparan plus kali ini semuanya pada sehat ya. Karena kayaknya yang paling penting untuk saat ini ya cuma sehat. Apalagi kita tahu kalau jumlah kasus positif COVID kayaknya semakin hari semakin naik. Nah, untuk nemenin malam Jumat kalian, sekaligus mumpung beberapa hari lagi Valentine, yuk kita sama-sama dengerin obrolan horor soal lampor dan hantu Jawa lainnya. Bersama kami di sini sudah ada Mas Agil Rejian Saputra, seorang seleb tweet dan penulis berbagai cerita-cerita horor di akunnya. Dan kayaknya punya banyak fanbase di space kita kali ini. Terus pertanyaannya, lo kenapa malah ngobrolin horor saat Valentine gitu kan? Ya karena cinta yang sebenarnya adalah horor belaka. Gila. Seperti kita tahu, Kumparan sekarang punya platform khusus yang namanya Kumparan Plus. Jadi Kumparan Plus ini menghadirkan konten-konten eksklusif dari berbagai topik, mulai dari fiksi, special report, finance, karir, opini, dan masih banyak lagi. Termasuk ada juga cerita-cerita horor yang bisa kamu temuin di Kumparan Plus. Nah, ngomong-ngomongin soal horor, ada satu makhluk nih yang banyak dipercaya di Indonesia, khususnya bagi masyarakat Jawa, yaitu lampor. Mungkin di luar Jawa pun lampor ini juga ada dan dipercaya, tapi dengan nama-nama yang berbeda. Nah, di Kumparan Plus sendiri, kami pernah menayangkan liputan horor soal lampor dari Temanggung, Jawa Tengah. Diangkat dari kesaksian seorang laki-laki yang pernah diculik lampor ketika dia masih kecil, dan kemudian ditulis dengan gaya sudut pandang orang pertama. Kalau teman-teman belum baca tulisannya, nanti habis dengerin spesi ini bisa langsung cek di Kumparan Plus ya. Nah, untuk mulai malam hari ini kita akan membahas lebih detail soal lampor dan hantu-hantu Jawa lainnya bersama Mas Agil dulu nih. Mungkin kawan-kawan udah nggak sabar gimana sih lampor itu, apa itu lampor dan segala macamnya. Nanti langsung aja kita dengar penjelasan dan cerita-ceritanya dari Mas Agil. BTW nanti kawan-kawan yang punya pengalaman soal lampor juga atau soal hantu-hantu Jawa lainnya, boleh banget di-share ke kita supaya kita juga semua dengar. Nanti tinggal wave hand aja, angkat tangan. Nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya. So, jadi pertama-tama Mas Agil kan ini orang Temanggung ya. Jadi saya pengen nanya sebenarnya lampor itu seperti apa sih Mas? Dia di sana itu digambarkan sebagai sosok yang bagaimana sih oleh kebanyakan masyarakat? Oke, selamat malam sebelumnya ya semuanya. Oke, kalau lampor itu di Temanggung adalah sebuah urban legend yang perwujudannya berupa lelembut yang menunggangi keranda mayat. Tapi juga ada beberapa jenis di sini lampor. Ada yang keranda doang terbang, itu namanya kromolio, itu juga termasuk jenis lampor kalau di sini. Ada yang manusia kepalanya api, itu juga orang-orang bilang disebut lampor. Kalau kedatangannya itu biasanya diiringi dengan suara gemerincing, suara derap langkah kayak prajurit yang sedang baris gitu dari luar rumah. Kalau merujuk dari sejarah itu lampor sempat booming di tahun 60-an 70-an di Temanggung ini. Yang mana katanya sih memakan beberapa korban, yang ada yang meninggal, ada juga yang selamat. Tapi kebanyakan yang selamat itu dia tidak seperti Jakala, aliasnya menjadi gangguan jiwa. Kebetulan ini saya juga punya narasumber yang diduga menurut pengakuan orang sekitarnya itu pernah diculik lampor, tapi karena keterbatasan mental dari si narasumber ini,
saya jadi sulit untuk mewawancarai. Mungkin sudah ada draftnya sekitar 2 sampai 3 halaman. Kalau dibuat tweet itu sangat pendek, jadi masih saya simpen sampai sekarang. Mungkin kalau nanti banyak yang pengen ya saya share bisa. Begitu kira-kira Lampor ya. Baik, Mas. Gitu Mas. Wah, suasananya di sana kayak lagi dekat banget sama alam, Mas ya. Ada suara-suara burung dan segala macamnya. Iya, saya ini lagi Belum, Pak. di belakang rumah. Belakang rumah saya itu kebetulan kebun ya. Kebun ini Belum ada apa-apa. pohon duren, Belum ada apa-apa, pohon saya sudah lontar. merinding. Iya, emang di sini kebetulan ini spot yang sinyalnya paling bagus di sini tempat saya. Oke, oke. Mas, tadi menyinggung soal efek dari orang yang pernah diculik oleh Lampor. Berarti memang ada efeknya ya, Mas. Dan itu biasanya memang nggak bagus gitu loh ya. Orangnya nggak cuma linglung doang, tapi juga ketika setelah diculik oleh Lampor, katakanlah mungkin beberapa hari atau bahkan sampai mungkin hitungan minggu dan segala macamnya, itu orangnya bisa, yang Mas temui orangnya malah bisa jadi gila ya. Apakah ada yang sampai fatal sampai meninggal gitu karena kehilangan kewarasan seperti tadi, Mas? Kalau yang sampai meninggal saya sebatas masih kabar burung sih, tapi kalau yang sampai gila saya menemui beberapa orang yang diduga kuat itu, kata orang-orang sekitar itu pernah diculik Lampor. Dan spesifiknya kalau Lampor itu nyuliknya ya ABG antara umur 10 sampai 21 tahun sekitar gitu. Tapi saya cuma berhasil itu nemuin satu orang itu yang saya pikir ini wah ini legit ini. Sepertinya emang benar-benar di bawah Lampor. Kalau soalnya banyak orang yang bilang, banyak kesaksian-kesaksian yang bilang kalau dia diculik Lampor. Baik, baik, baik. Kalau boleh tahu, Mas, tadi masalah keranda gitu. Sebenarnya yang disebut Lampor itu keranda berjalannya atau kayak semacam ada makhluk lain ya, bentuknya mungkin bisa serupa manusia yang ngajak orang jalan-jalan naik keranda itu, Mas. Kalau yang Lampornya itu yang lelembutnya. Kalau kerandanya itu mungkin alat transportasinya ya mungkin ya bisa disebut gitu. Oke, 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 oke. Seperti kita tahu kalau di liputan Kumparan Plus, di situ disebutkan kalau di buku Agama Jawa, Abangan, Santri Priai dalam Kebudayaan Jawa karya Clifford Geertz, itu memang nggak ada disebutkan secara spesifik tentang Lampor sebagai makhluk halus di Jawa. Di buku itu sendiri ada 5 makhluk halus yang disebutkan, yaitu Pemedi yang menakut-nakuti, lelembut yang merasuki, demit penunggu tempat keramat, tuyul yang memberikan kekayaan untuk pemiliknya, dan danyang si roh pelindung sebuah tempat. Kalau menurut Mas Agil sendiri, ini sebenarnya kalau dari 5 jenis itu Lampor ini lebih masuk ke memedi atau lelembut gitu ya, Mas, yang dia sifatnya nakut-nakutin terus ngerasukin orang dan segala macam. Kalau menurut saya sih lebih ke lembut. Soalnya korban itu seperti separuh jiwanya ditukar. Jadi kayaknya yang ada di dalam dia itu sekarang ya itu bukan dia. Mungkin lembut dari Lampor itu. Dia udah nggak kenal sama siapa-siapa lagi. Baik, baik, Mungkin baik, seperti baik, itu. baik. Oke, oke, oke. Sama satu lagi nih, Mas. Ada satu tulisan dari dosen sejarah Universitas Negeri Malang, namanya Pak Dwi Cahyono. Dia bilang kalau diskursus soal Lampor di Jawa ini hampir selalu dikaitkan dengan satu hal, yaitu pagebluk atau wabah. Jadi kata Lampor ini di Jawa biasa didahului oleh kata pagebluk. Alasannya karena Lampor muncul berbarengan dengan adanya wabah atau penyakit dan banyak orang mati. Jadi ini kayak
apa ya, kayak pertanda bahwa akan ada wabah penyakit yang dahsyat di tempat itu gitu. Kalau dari ceritanya atau dari yang Mas dengar, Mas Agil dengar gitu soal Lampor, ada nggak Mas emang yang seperti ini gitu, yang kaitannya pas ada Lampor pasti ada wabah, mungkin ada pandemi COVID atau ada wabah apa di eh, desa itu atau ada penyakit di desa itu yang lagi rame gitu Mas. Begini ya. Ya kalau menurut saya memang si Lampor tersebut datangnya itu bersamaan dengan wabah kalau menurut kesaksian-kesaksian dari orang-orang itu. Karena pas booming itu si kurban itu yang saya sempat datangi itu di desanya waktu itu banyak orang meninggal. Jadi dalam sehari itu bisa nguburin 6 sampai 7 orang. Tapi entah itu kenapa ya kita semua Allah alam ya tidak tahu ya. Benar. Baik. Emang bagi masyarakat khususnya orang Jawa gitu mendengar kata Lampor ini memang agak gimana gitu ya Mas, karena memang ini bukan yang sekedar ganggu iseng ya, tapi memang punya kapasitas untuk merugikan orang lain gitu ya. Iya, untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Benar. Kalau selain Lampor Mas, biasa makhluk halus yang juga famous, yang juga terkenal gitu, yang mungkin banyak jadi sorotan pembicaraan khususnya di kalangan masyarakat Jawa, itu boleh tahu nggak Mas kira-kira apa lagi gitu yang mungkin setenar Lampor ini? Kalau di sini ya seperti hantu-hantu konvensional sih, kuntilanak, pocong, terus genderuwo, terus cumplung itu hantu yang cuma kepala doang itu. Banyak sih kalau cerita-cerita itu. Tapi yang kebanyakan yang mungkin di urutan teratas ya kuntilanak itu ya. Kalau kebanyakan kesaksian dari cerita yang saya tulis itu kebanyakan ya yang nemu itu kuntilanak itu. Baik. Mas Agil punya cerita tentang Lampor lain nggak Mas, dari mungkin dari salah satu narasumber atau dari salah satu orang yang Mas wawancarain, yang Mas kenal gitu? Gimana sih orang, dan kan kabarnya biasanya itu kalau nggak salah ya cerita-ceritanya itu kalau diculiknya itu mungkin cuma 1 malam, tapi dia ngerasanya ikut lama Lampor itu bisa sampai beberapa hari gitu. Jadi kayak semacam ada perbedaan waktu antara dia bersama Lampor dengan dia di dunia kita, dunia yang realistis kayak kita ini. Iya itu benar sekali. Itu yang narasumber yang saya datang itu katanya waktu dia kan kronologinya begini. Dia itu sore-sore itu mancing kasihkan mancing, nggak terasa udah hampir maghrib, terus hilang, dia nggak pulang 3 hari, dicari-cariin akhirnya ketemu di pohon pohon cangkring itu pohon yang ada durinya, itu pohonnya gede ada durinya di atas pohon itu nggak mungkin dipanjat orang, mustahil. Nah setelah ditemukan di situ dievakuasi, beliaunya itu masih sadar, masih bisa cerita, dia cuma di bawah mungkin 10 menit lah, tapi belum sempat menceritakan spesifik, lambat laun dia udah mulai kehilangan akal sehatnya, sudah sulit banget diwawancarai begitu. Sampai sekarang juga orangnya masih hidup sampai sekarang ini. Oke. Berarti dia nggak sempat menceritakan gimana dia waktu dibawa itu ya Mas, dia dibawa kemana aja, ngelihat apa aja, itu nggak sempat ya Mas ya? Dia nyeritainnya cuma dia lagi jongkok mancing, terus disamber gelap, terus dia dibawa ke sebuah tempat yang dia nggak tahu, tempatnya itu gelap,
gelap tapi ada kayak obor-obor gitu. Oke, 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 oke. Terus nggak lama kemudian dia sadar-sadar di itu, dia udah nangis di atas pohon cangkring itu. Ternyata udah 3 hari dia hilang. Begitu. Oke. Berarti memang eh, cerita yang umumnya itu memang benar-benar terjadi ya Mas. Kalau memang mungkin dibawanya cuma 10 menit, tapi ternyata dibawanya cuma 10 menit, tapi dia ngerasanya udah kayak berhari-hari, itu emang emang rata-rata seperti itu Mas ya. Iya, rata-rata seperti itu. Baik, 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 baik. Kalau di tempat lain, Mas, kalau di Temanggung kan khususnya kan biasanya itu kerenda ya, kerenda kerenda yang jadi wujudnya gitu, kerenda terbang. Tapi kalau di tempat lain memang Cik 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 cik. kalau di tempat lain, Mas, ada yang nggak kerenda nggak sih? Misal ada bentuk yang lainnya nggak sih dari lampor ini gitu? Iya, kalau di Temanggung di sini ada beberapa jenis ya. Ada yang katanya ada yang berkepala api, ada yang seperti pasukan itu, pasukan pasukan apa? Pasukan kerajaan. Karena menurut beberapa sumber itu Lampor itu adalah pasukan Ratu Pantai Selatan katanya sih itu. Saya juga tidak tahu persis. Soalnya saya juga belum pernah melihat sendiri sosoknya Lampor itu. Tapi kalau menurut cerita-cerita orang sih wujudnya macam-macam, ada yang kerenda doang, terbang, itu namanya kromoleo kalau di sini ya, termasuk jenis Lampor juga bisa bisa mengambil jiwa manusia. Baik, 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 baik. Kalau kayak gitu. Mengingatkan kembali kepada para pendengar Space Kumparan Plus yang baik hati, kalau memang ada yang ingin share cerita pengalaman soal Lampor atau juga soal hantu-hantu khas Jawa lainnya, dipersilakan, monggo nanti kirim aja permintaannya ke saya, nanti akan saya persilakan. Ini udah ada satu permintaan, coba kita dengerin dulu kali ya Mas Agil ya. Iya, betul betul. Ada dua nih, ada dua. Ada dari Mas Kalong, cerita setan. Saya setujuin. Halo Mas Kalong. Oh, mau nanya, boleh Mas? Kalau kan fenomena Lampor ya, itu sama nggak dengan fenomena Pulung Gantung yang ada di Gunung Kidul? Itu kan juga istilahnya kalau ada yang melihat seperti bola api, itu kan mitosnya nanti dia akan kayak terus gantung diri seperti itu. Itu sama nggak? Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab sama Mas Agil, pertanyaan Mas Kalong tadi. Ada nggak kesamaannya Mas antara dua fenomena ini? Halo Mas Kalong, sebelumnya ya, ini juga kawan saya ini Mas Kalong. Kalau konsepnya mungkin sama ya, sama-sama mengambil nyawa, tapi kalau disamakan sepertinya Pulung Gantung ini lebih mengerikan sih, lebih tidak bisa diantisipasi sih kalau menurut saya. Oke Mas, soalnya kan kalau ini ya bedanya tadi di Lampor itu membawa wabah yang istilahnya besar gitu ya. Iya. Oh, kalau yang tadi itu Mas, itu dia personal gitu ya, menjerumuskan orangnya untuk melakukan tindakan bunuh diri dan segala macamnya. Itu emang jadi urban legend juga di sana Mas? Iya sih Mas, di Gunung Kidul Pulung Gantung namanya. Tapi kan itu bagi yang dia melihat gitu ya, sampai melihat kayak gitu, kalau
kabarnya sih entah ntar berapa hari itu pasti ada yang meninggal gantung diri misalnya gitu. Oke, 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 oke. Wah, ini serem sih. Ini serem kalau pulau gantung ini. Kebetulan kan kakek saya punya pabrik tahu tuh dulu. Ini Oke. saya mau cerita sedikit. Jadi dia itu orang Wonosari, pekerjaannya kebanyakan memang orang Wonosari, dia emang pinter kalau buat tahu itu. Salah satu kerabatnya itu ada yang itu terkena melihat itu bola api itu. Dua orang ini yang karyawan kakek saya sama kerabatnya, tapi yang karyawan kakek saya ini selamat karena dia jarang di Wonosari, sering di Temanggung. Saya pernah dapat cerita itu sih soal pulung gantung. Jadi pulung gantung itu tidak sulit sangat sulit untuk diantisipasi ya kalau menurut saya. Kalau lampor kan kita tinggal diam di rumah, mungkin dia nggak bisa masuk. Kalau pulung gantung itu sangat random, bahkan kalau saya baca di beberapa cerita itu dia cuma ngiteri di atas rumahnya aja, yang ada dalam rumahnya itu terkena imbasnya. Begitu kira-kira menurut pengetahuan saya. Oh iya iya. Oke. Kalau itu Mas, apa kan ada yang ngira itu adalah kayak banaspati gitu ya. Itu ada kesamaan nggak? Kesamaannya nggak Mas? Ya kalau wujudnya sama sih mungkin. Maksudnya kan kalau banaspati kayak kiriman ya. Tapi kalau yang Ya kayak kiriman. kalau yang pulung gantung itu juga kiriman atau emang fenomena gaib gitu sih Mas? Sepertinya fenomena gaib itu sejenis jin ya mungkin. Kiriman beda lagi. Oke Mas. Oh, berarti dia emang datang bukan karena dikirim orang untuk mencelakai, tapi memang si makhluk ini yang milih untuk datangin dia gitu ya, Mas ya? Iya. Oke, Iya emang oke, oke. begitu. Selanjutnya ini mungkin ada yang ingin cerita juga dari Feriana Novita. Coba kita dengar dia mau cerita soal. Halo Mbak Feriana. Halo semuanya. Sebenarnya aku mau tanya sih. Kan kalau misalnya apa ya, banaspati itu kan emang kiriman orang gitu. Terus misalnya kayak lampor dan apa tuh kayak tadi yang Mas Kalung bilang, itu tuh ciri-ciri orang yang bakal mereka samperin tuh yang kayak apa ya, misalnya apakah orang itu memang kosong pikirannya atau apa, karena serem juga nih kalau misalnya tiba-tiba kita nggak tahu apa-apa terus ternyata diperlihatkan yang kayak gitu dan tiba-tiba kita dipengaruhi untuk mencelakakan diri gitu. Ada nggak sih Mas kayak ciri-ciri orang yang memang udah ditujukan gitu untuk ditemuin sama si lampor dan lain-lainnya itu? Dan pertanyaan kedua, pernah nggak sih hantu-hantu ini tuh dimanfaatkan gitu loh sama orang yang jahat gitu? Bisa nggak kayak gitu? Dah itu aja, makasih. Oke, bisa dijawab oleh Mas Agil. Nanti kalau Mas Kalong mau nambahin juga boleh. Ya kalau menurut pengetahuan saya sih, kalau pulung gantung itu dia datanginya emang orang-orang yang sudah desperate, orang-orang yang sudah tidak mencintai kehidupannya, dia sudah putus asa. Tapi dia masih takut untuk mengakhiri hidupnya, itu didorong oleh pulung gantung. Misalnya dibisikin sih dalam hatinya, ayo mati aja enak di sini, kamu bisa lepas dari beban. Begitu kira-kira. Kalau yang dimanfaatin itu lebih ke itu sih, kiriman tuh. Kalau ya sejenis itu bola api itu. Kalau orang Jawa bilangnya santet brojo. Wujudnya bola api yang akan meledak di atas
rumah orang yang dikirim. Nanti tiba-tiba di dalamnya akan ada yang sakit terus meninggal. Meninggalnya juga ada ciri-ciri spesifiknya, seperti tangannya kosong, punggungnya kosong, begitu menurut pengetahuan saya. Begitu. Jadi kalau orang yang masih semangat nggak usah khawatir mau didatengin pulang kantung. Gak apa-apa. Lillahi ta'ala. Nah, itu dia Mbak Feriana. Pokoknya jangan khawatir kalau selama masih sehat secara pemikiran. Tapi kan untuk kayak fenomena gunung gantung kan nggak di semua daerah ada ya Mas ya. Iya, lebih spesifik di Gunung Kidul sih. Iya. Terus cuman ini sih Mas, kalau ada yang lihat kayak Banaspati kayak gitu sih, kalau bisa ya jangan dideketin. Iya sih, siapa juga yang mau deketin kayak gitu. Tapi kan ada yang penasaran ya Mas, itu apa sih? Iya, ada Ada juga emang. Mas, ada yang penasaran Mas. Bener. Iya. Soalnya kan itu kalau kita sekali kena Banaspati itu kan langsung meninggal di tempat itu Mas. Iya, langsung kayak gitu. Kalau kena itu. Gosong. Dan itu pun dikasih air juga nggak bakal apinya nggak bakal redup. Iya, emang sih. Ngeri kalau Banaspati itu udah. Ini mungkin jadi pertanyaan juga bagi kawan-kawan yang kurang familiar gitu soal Banaspati. Banaspati ini gimana sih Mas sebenarnya, itu apa? Terus tujuannya apa? Memang dia itu makhluk halus atau memang simpenan orang atau gimana sih Mas? Atau memang itu sama kayak santet pada umumnya gitu? Tapi kok biasanya santet kan pakai itu ya Pak, dimasukin sesuatu ke dalam tubuh. Tapi kok ini semacam bola api terbang itu Banaspati itu gimana sih Mas sebenarnya? Kalau dari saya sih ada dua versi ya Mas ya. Yang satu Iya, emang udah keluyuran, yang satu emang simpanan Kirim. dari dukun-dukun kayak gitu. Oke. Ada cerita Mas soal Banaspatinya? Mungkin kayaknya seru juga ini tentang Banaspati. Mungkin Mas Ada. Agil tuh yang habis bikin treat yang santet brojo ya Mas ya. Iya, santet brojo itu. Itu Oh, itu gimana Mas? Boleh dikasih teaser nama kita dikit ceritanya gimana? ya ceritanya tentang seseorang jadi ya apa jago lurah, jadi kepala desa. Terus dia menang, terus tiba-tiba keluarganya mati satu persatu, termasuk dia juga. Oke. Banyak warga sekitar yang melihat ada bola api yang meledak di atas rumahnya. Itu kira-kira. Kalau penasaran langsung baca aja di tweet saya. Lumayan panjang itu tweetnya. Oke. Tapi dia itu kematiannya terasa janggal gitu ya Mas? Atau memang Janggal dan tragis sih. Janggalnya yaitu spesifik ciri-cirinya ada yang tangannya gosong sama punggungnya gosong. Oke. Setelah ada ledakan, keesokan harinya sudah ditemukan meninggal gitu aja di rumah. Oke. Oke, ini coba ada satu lagi yang ingin ngobrol, kita dengerin dulu. Halo Mbak Pandu. Tuh, orangnya udah nggak ada. Halo Mbak. Iya Mbak, boleh diceritain atau boleh di-share atau mau nanya sesuatu sama kawan-kawan yang lain? Oke, maaf. Sebelumnya maaf tadi sinyalnya sempat lost.
aku mau nanyain yang pertama itu perbedaan Banaspati sama yang kiriman itu perbedaannya gimana? Karena yang setahu saya itu Banaspati itu kan bola api ya. Kalau kedengeran kan? Iya, maaf. Kedengaran, Iya. kedengaran. Kemudian karena beberapa tahun yang lalu, beberapa kali itu saya lihat kayak cahaya, entah itu api atau bukan, tapi itu nyala di atap rumah. Jadi dia itu kayak memutari di atap rumah. Terus pas saya lihat, terus saya nunjuk sambil teriak kan, itu apa gitu kan. Pas saya lihat nunjuk, tiba-tiba dia kayak meledak. Jadi, jadi itu meledak, itu yang pertama. Terus beberapa bulan kemudian saya melihat lagi hal yang sama. Hal yang sama seperti itu, jadi bentuknya itu kayak warnanya itu kayak kalau kita nyalain kompor, warnanya itu hampir sama seperti itu. Dan ketika saya melihat lagi, terus saya astagfirullahaladzim, itu apa? Saya lihat lagi, itu meledak lagi. Tapi alhamdulillah tadi kan saya sempat dengar katanya yang meledak beberapa hari kemudian, gimana tadi yang meledak terus ada yang meninggal gitu kan. Tapi alhamdulillah di keluarga saya sih nggak ada apa-apa dan nggak kenapa-napa gitu. Alhamdulillahnya. Nah pada saat itu karena saya awam soal-soal seperti itu, keluarga saya juga alhamdulillah mereka terlalu ya positif thinking aja, itu cuman cahaya apa kayak gitu nggak pernah yang bikin aku jadi kayak drop gitu. Sebenarnya pada saat itu aku sempat histeris sih, takut juga kan. Oke. Nah sekarang saya jadi kepikiran itu apa gitu, karena banyak sekali yang bilang, orang-orang juga bilang banyak yang iri dengan keluarga saya, banyak yang mau mencoba menyelakai keluarga saya, tapi alhamdulillah masih dijaga, entah itu benar atau tidaknya kan Allahu a'lam. Makanya saya di sini pengen tahu perbedaan dari Banaspati, terus kiriman-kiriman seperti itu gimana. Terima kasih, itu aja. Maaf kalau pertanyaan saya kurang jelas sebelumnya. Oke, jelas kok Mbak, jelas. Terima kasih Mbak. Ini pengalaman yang unik Mas, 2 kali kayak ketemu hal kayak gitu, ngelihat hal kayak gitu. Gimana nih tanggapannya Mas Agil dan Mas Kalong atau Mbak Ferry juga kalau nanti mau nanggepin? Kalau menurut saya itu sih kiriman sih Mbak, bukan Banaspati. Tapi kadang kiriman itu memang kurang, kalau istilah Jawanya kurang titis, tidak tepat gitu. Jadi alhamdulillahnya tidak mengenai keluarga mbaknya maupun si mbaknya. Mungkin alhamdulillah. Iya. Itu persis di atas rumah apa di depan rumah? Persis di atap rumah. Jadi itu kebetulan saya mau masuk ke gerbang rumah, terus lihat cahaya itu, tapi itu nggak cepat ya. Dia itu kayak lambat gitu, cuma muter-muter di atas atap rumah. Terus saya liatin gitu, terus saya tunjuk, astagfirullah itu apa kayak gitu. Terus pas saya teriak, dia langsung kayak meledak. Udah gitu sih. Kalau itu kiriman sih Mbak, alhamdulillahnya mbaknya nggak kenapa-napa, mungkin ibadahnya bagus, alhamdulillah ya Mbak. Insya Allah, amin ya Allah. Merinding aku ini, astagfirullahaladzim. Iya sih Mas, bener kalau kayak gitu emang kiriman sih Mas ya. Soalnya kan ngitarin di atap rumah seseorang gitu kan. Nah itu kan pas posisi lagi muter-muter gitu kan, dia lagi nyari targetnya itu. Iya, nyari targetnya. Oh iya, terus satu lagi itu entah itu halusinasi atau apa ya Mas, waktu itu pas mau maghrib itu kayak tahu soang kan Mas ya? Iya, soang. Itu kayak tiba-tiba terbang mau menghantam pintu rumah gitu. Entah itu halusinasi atau bukan, itu soang itu kayak
terbang, tiba-tiba dia terbang dari bukan dari halaman, pokoknya dari luar, terus dia kayak mau menghantam masuk ke rumah gitu, terus kayak astagfirullah, Allahu Akbar, ini apa, terus kayak menghilang gitu. Entah itu halusinasi saya dan bapak saya atau gimana, tapi itu yang terjadi, Mas. Apa itu saya juga Itu nggak tahu. itu 2 orang melihat itu Iya, bapaknya sama mbaknya. ha-ha. Berarti bukan halusinasi kalau itu. Kalau menurut kepercayaan Jawa di Kejawen ya, kalau soang itu adalah unggas yang bisa menangkal gangguan seperti itu, seperti santet, seperti apa. Mungkin di rumahnya si Mbak ada sesuatu yang membuat kiriman itu nggak bisa masuk. Gitu. Iya bener Mas, baru mau bilang gitu sih. Maaf, gimana Mas, bisa diulangin? Maaf. Mungkin di rumah mbaknya itu ada sesuatu yang bikin kiriman nggak bisa masuk. Kalau suang itu mungkin menurut saya ya itu pertanda ya. Kalau suang itu menurut kepercayaan Jawa, suang adalah unggas yang hewan yang bisa menangkal Oh, sesuatu tersebut seperti santet, seperti apa. iya, tapi Mas di sekitar rumah saya itu nggak ada soang, Mas. Tiba-tiba dia itu kayak yang Ya ada. berarti suangnya gaib. Berarti suangnya gaib di situ ada mungkin. Ya mungkin bisa itu dari hal yang wujud biasa, Mas, ini seperti ya itu. Mas. Emang apa mungkin bisa dari wujudnya leluhurnya dulu mungkin ya Mas ya. Iya, Masya Allah. Ya Aku emang merinding, Mas, jagain gitu. beneran. tapi nggak apa-apa, Mbak. Iya, Mas, soalnya ini sedikit cerita saja ya, Mas, ya. Banyak sekali orang-orang yang bilang bahwa keluarga saya itu banyak yang iri gitu, dan banyak yang mau menyelakai, terutama bapak saya. Itu banyak sekali yang bilang seperti itu. Tapi bapak saya selalu positive thinking, dia selalu mengingatkan, udah yang penting ibadahnya. Mati, sakit itu Allah yang menentukan. Bapak saya selalu bilang seperti itu. Dia itu mau yang iya, mau percaya tidak percaya, hal-hal seperti itu kan ada ya Mas ya, kayak santet gitu-gitu kan ada ya Mas gitu. Dan bapak saya itu selalu berpikiran kalau beliau sedang sakit ya itu memang dia yang lagi tidak sehat, bukan karena kiriman-kiriman seperti itu gitu Mas. Terus ya kata orang di depan rumah saya itu banyak sekali yang mau masuk ke dalam rumah, mau menyerang entah siapa, tapi nggak kena gitu loh Mas. Nah, itu untuk menangkal hal seperti itu tuh gimana ya Mas ya? Halo? Iya Mbak, halo. Iya. Halo. Kalau menurut saya kekuatan pikirannya mbaknya itu udah cukup sih untuk menangkal seperti itu, yang positive thinking, yang bagusin ibadahnya. Ya kalau sakit lagi diruat dosanya, bukan karena dikirim sesuatu, itu sudah menjadi kekuatan pikiran yang bisa menangkal seperti itu. Soalnya biasanya hal seperti itu kebanyakan nyerangnya di psikis. Yang membuat kita sakit itu psikisnya, kita diserang kepikiran terus, jadi nggak doyan makan, jadi akhirnya kan sakit. Iya. Jadi mending apa adanya aja, seperti ini aja, insya Allah mbaknya aman dari segala yang seperti itu. Amin. Oh ya Mas, ini saya tanya insya Allah yang terakhir. Jadi saya kan selalu memelihara kucing di rumah. Dan setiap ada kejadian-kejadian janggal di rumah itu, beberapa hari kemudian kucing saya yang meninggal, Mas. Itu apa mungkin itu kenanya ke kucing kepeliharaan saya atau gimana? Kasih. Kalau masalah itu sih gini sih ya Mas ya. Jadi setiap ada orang yang ngirim dan yang ditargetkan itu istilahnya ada kayak pagernya yang kuat, itu nanti kalau nggak bisa nyerang ke situ ya nyerang yang lemah maksudnya.
Baik, baik. Berarti sebenarnya apa yang dialami Mbak ini sebenarnya susah untuk didefinisikan sebagai sesuatu yang nyasar ya. Karena Iya, 2 kali berturut, terus ada kejadian yang mau ngantem pintu, terus ada kejadian kucing, kayaknya sulit untuk dibilang kalau ini Banaspati yang nyasar atau kebetulan lewat, begitu ya Mas Agil. iya Mas. Itu emang kiriman kalau kayak gitu Mas. Iya, Sepertinya iya lebih sih. dari kiriman. Ya Baik, alhamdulillahnya keluarga masih sehat-sehat semua sih, masya Allah, alhamdulillah. Boleh kita nanti ceritain lagi Mbak. Ini ada dari Mas Sembilan Langit, mau ngobrol juga atau mau sharing atau mau cerita soal pengalamannya, boleh nih Mas Sembilan Langit. Halo, selamat malam semuanya. Oh Mbak, ternyata. Selamat malam Mbak. Ini tadi dengerin ceritanya Mbak Pandu. Itu tuh mirip banget sama cerita aku beberapa tahun yang lalu waktu masih SD. Jadi aku tuh juga pernah ngelihat kayak Banaspati atau nggak apa aku juga nggak tahu. Pokoknya dia tuh di samping rumah kayak meteor laju gitu jatuh berapi-api ya, warnanya kayak kompor juga tuh kayak yang Mbak bilang. Oke. Jadi itu tuh sebenarnya aku bingung juga sih, itu kiriman atau memang cuma memang abis ngeliat itu aku tuh jadi kayak demam, ketakutan terus gitu selama kurang lebih seminggu. Itulah, namanya masih kecil juga kan, mungkin terkejut atau apa gitu, dan diobatin sama orang pintar. Terus orang pintarnya tuh bilang itu tuh sebenarnya memang kiriman ke rumah. Ada orang yang nggak suka sama orang tua aku, katanya kayak gitu. Oke. Yang kata Mbak Panu bilang ada lihat apa sih, soang ya. Aku juga pernah ngalamin itu sama persis sekitar 2 atau 3 tahun setelahnya. Tapi aku bukan soang sih. Dia itu kayak burung tapi aku nggak pernah lihat. Dan pada saat aku udah sekian lama gitu baru tahu kalau ternyata tuh burung elang. Sedangkan di sekitar situ aku nggak pernah lihat burung elang sama sekali. Terus tetangga juga nggak ada yang melihara burung itu. Jadi tuh dia kayak mau nabrak pintu juga gitu. Dan setelah kejadian itu nggak lama kelinci aku dua-duanya mati. Jadi tuh kayak cerita Mbak Pandu ini tuh kayak mirip banget sama yang udah pernah aku alami. Itu kira-kira emang seperti itu atau gimana kira-kira ya? Oke. Berarti ini ada Mas Agil, Mas Kalong, ini kayak ada pola yang benar-benar mirip ya. Jadi dari 2 orang yang berbeda, tapi polanya mirip gitu. Cuma yang satu kucingnya yang mati, yang satu kelinci yang mati, yang satu soang, yang satu elang yang nabrak pintu, dan juga awalnya ketemu dulu sama kayak mirip Banaspati gitu. Itu kayak mirip yang cuma api kompor gitu. Kalau Mbak Pandunya kan muter-muter di atas atap ya, terus diteriakin meledak. Kalau yang aku, dia itu jatuh ke sebelah rumah. Kebetulan di sebelah rumah itu kayak banyak apa sih, pohon-pohon. Tahu pohon akasia nggak? Oh, tahu Mbak, tahu yang Mbak. tinggi-tinggi itu kan, jatuh ke situ. Tapi dia nggak meledak, dia cuma tiba-tiba langsung hilang. Udah, karena aku takut kan, jadi aku langsung debrak pintu. Terus orang rumah terkejut, terus aku tuh kayak orang gemeteran gitu, berhari-hari tuh bayangin itu gitu, dan ya itulah, jadi kayak demam gitu semingguan. Baik. Jadi Mas Agil sama Mas Kalung ini sebenarnya polanya memang mirip seperti ini ya, memang rata-rata emang begitu ya? Iya sih itu. Tapi itu tetap ya, kalau menurut saya itu kiriman, tapi tidak tepat ya, tidak tepat sasaran maksudnya. Baik. Cik. Ya, kedengaran Mas? Ya, kedengeran. Jadi mungkin Mbak Sembilan ini
sakitnya karena shock ya. Terus orang pintarnya bilang kalau ini emang dikirimnya, emang kirimannya masuk tapi nggak tepat sasaran. Kalau kalau Mbak Sembilan Langit ini benar-benar terkena kiriman tersebut, mungkin akan lebih fatal lagi. Tapi untungnya cuma lihat terus shock gitu, shock terus. Biasanya kalau shock itu kan sakit. Gitu kira. Baik. Sebenarnya kalau umpamanya itu tepat sasaran dan kena orang, itu efek terburuknya apa sih, Mas? Efek buruknya apa? Bisa apakah membuat keluarga itu jadi apa? Mungkin cedera atau apa gitu, atau bahkan apa gitu? Biasanya kalau yang kena gitu. Ya efeknya bisa sampai sakit terus meninggal. Kalau kirimannya emang ganas ya. Mas Agil, aku mau nanya, mungkin nggak sih efek dari itu tuh kayak nyerang mental gitu? Misalnya jadi pikiran yang sering was-was, terus punya rasa ketakutan sama hal-hal yang belum terjadi, atau kayak punya rasa traumatis tapi nggak tahu trauma apa, dan paling buruknya sih ngerasa kayak dunia tuh nggak ngerti kita, dan apa kayak kita tuh ada halusinasi bakal nyuruh bunuh diri dan segala macam. Tuh mungkin nggak sih akibatnya selain dari dia nyerang fisik kita, nyerang mental juga? Mungkin sekali sih Mbak. Tapi kembali lagi kita harus diperkuat ibadahnya sih Mbak. Baik. Sebelum dijawab lagi, mungkin saya pengen nanya sama Mbak Sembilan Langit ini, apa Mbak ngerasakan efek itu setelah kejadian Banaspati yang Mbak lihat itu? Apakah Mbak merasa, ya nggak mungkin kalau memang boleh di-share gitu, apa Mbak ada merasakan hal aneh atau psikologis Mbak terganggu gara-gara kejadian waktu itu gitu? Sebenarnya saya tuh udah dari kecil memang agak peka sama hal-hal mistis gitu ya. Banyak pengalaman-pengalaman lah gitu. Dan memang sampai detik ini juga saya tuh bilangnya ya, kayak bisa ngeliat dan kadang-kadang juga kayak bisa komunikasi lewat, tapi nggak langsung lihat gitu, kayak lewat benak gitu. Jadi waktu abis ngeliat itu kan saya demam kan ya. Udah itu lama-lama tuh kayak sering kejadian-kejadian aneh di rumah. Cuma yang paling bikin saya jadi mikir kalau ini tuh relate, dulu itu tuh kan kata orang pintar bilang kan, itu tuh kiriman buat orang tua saya gitu kan ya, karena ada orang yang nggak suka. Tapi setelah kejadian itu memang orang tua saya tuh sering kayak bertengkar gitu, kayak ya saya juga kadang nggak terlalu ngeh kalau memang itu hubungannya, tapi sering bertengkar. Ini sih ceritanya dulu ya, saya kan baru dengarnya sekarang juga, kan dulu juga masih kecil. Katanya tuh keuangan keluarga itu kayak nggak stabil, kadang tuh dapat terus cepat habis gitu-gitu. Nggak tahu juga sih itu hubungannya atau enggak. Kalau masalah psikologis mental, sekitar beberapa tahun yang lalu tuh saya kan